mana? Enggak aman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wilby Farhan Bavaki. Hari ini saya bakal menjelaskan ke kalian tentang penyajian data, yang dimana data yang saya pakai di sini adalah customer transaction dataset. Oke, sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Wilby Farhan Bavaki, dengan rekan saya yang bernama Muhammad Arman Yulianto dengan MPM akhir 261. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian penjelasannya. Di sini teman-teman, saya memakai data yang dimana berjudulkan Customer Transaction Dataset, yang dimana di Transaction Dataset ini memiliki isinya adalah Customer ID, age, annual income, spending score, forecast frequency, dan transaction amount. Yang dimana teman-teman kita bakal menyajikan datanya. Contoh penyajian datanya itu adalah nama datasetnya, yang dimana nama datasetnya sendiri adalah Customer Transaction Dataset, yang selanjutnya kita bakal melakukan reduksi data menjadi 3000 baris. Di data saya teman-teman, ini adalah contoh dari data yang masih mentah, jadi belum direduksi, belum di melakukan missing value, outlier, dan juga menghitung median, modus, dan yang lain-lain teman-teman. Di data ini terdapat 10.000 data, yang dimana kita bakal melakukan reduksi teman-teman ya. Yang pertama, untuk reduksi sendiri, di sini di data ini sudah saya lakukan reduksi dengan bisa dikatakan membuatnya menjadi 3000 baris. Jadi 3000 baris. Nah, di sini di data ini saya sudah melakukan yang namanya reduksi. Jadi sisa 3000 baris. Selanjutnya yang saya lakukan pada data tersebut adalah melakukan missing value teman-teman. Jadi di data ini ada sebuah missing value yang contohnya itu kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah missing value dari sebuah data. Jadi untuk data yang reduksi ini sudah saya isi missing value-nya atau data-data yang enggak ada teman-teman ya. Selanjutnya ada yang namanya outlier. Outlier ini bisa dikatakan cleaning data yang dimana data-data yang nggak berguna teman-teman. Contoh di sini data yang nggak berguna itu adalah customer. Ini sebenarnya customer ID ini kurang berguna, dan spending score ini juga nggak berguna teman-teman ya. Itu menurut saya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 4 kolom. Tabel 4 kolom ini adalah data yang sudah dilakukan reduksi, missing value, cleaning outlier teman-teman ya. Jadi dari 6 data yang ada di sini, customer, age, annual income, spending, forecast, dan transaction amount ini sudah bisa dikatakan clear, yang dimana menjadi tabel 4 kolom ini teman-teman. Di tabel ini juga ada sedikit error teman-teman, yang dimana kalau kita lihat di Kaggle-nya, data ini contohnya seperti ini. Di age ini ada keeroran, yang dimana di sini harusnya 31.0 menjadi 310 di sini teman-teman, karena nggak mungkin kita bisa dikatakan titikin satu-satu, mentiti di depan 0 ini. Jadi saya biarkan aja teman-teman. Ini sangat besar sekali, mungkin hampir jutaan lebih. Terus ada varian yang menggunakan var DTS yang hasilnya yang dipakai juga oleh tabel sebelahnya. Ada standar deviasi juga yang menggunakan varian STDF, DB, DTS. Hasilnya juga yang seperti ini. Nah, di bawahnya ada cara manual seperti A dibagi kolom ini yang hasilnya seperti ini, nanti digunakan oleh tabel sebelahnya juga. Terus ada median total dari kolom A ini sampai yang bawah sendiri nanti, terus dibagi 2. Terus ada modus itu nilai yang paling termuncul di data ya. Dan ini dibaca nilai yang paling sering muncul dari seluruh data di kolom A. Terus di sini ada varian,
kemudian setelah ukuran pemeriksaan yang diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung varians yang menunjukkan seberapa jauh data menyamarkan rata-ratanya, yaitu kurangi setiap data dengan rata-rata, kurangkan hasilnya, jumlahkan seluruh selisih kuadrat, lalu bagi dengan jumlah data dikurangi 1. Terus selanjutnya ada standar deviasi. Karena variasi menggunakan suatu satuan kuadrat, maka kita ambil akar kuadrat untuk mengambil satuan kebentuk semula. Nah, ini adalah matematika manual yang ada di Excel ini. Ambil akar kuadrat dari hasil perhitungan varians. Selanjutnya adalah normalisasi data. Di kiri ini ada tabel yang data yang belum dinormalisasi. Tampilannya seperti ini dengan data yang sangat besar-besar seperti ini. Terus di sebelahnya ada data yang sudah dinormalisasi yang menggunakan rumus kurangi nilai maksimal minimum dengan seluruh data, lalu dibagi dengan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Dan hasilnya nanti seperti ini. Terus di sebelahnya lagi ada normalisasi data yang sudah di rounding menjadi 2 digit agar lebih mudah dibaca. Tentunya kan ini 0,7 persekian, jadi nanti hasilnya seperti 0,70 gitu. Nah, selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Di sini ada nilai core yang merupakan dari seluruh nilai data yang ada pada kolom X lagi. Terus di sini ada nilai minimal dari semua total data, nilai maksimal, terus ada rentang, terus ada jumlah kelas yang menggunakan rumus ini. Nah, kelas kan harusnya pakai bilangan bulat, jadi kita harus dibulatkan lagi dan hasilnya adalah 13. Terus ada nilai panjang kelas yang rumusnya adalah max rentang dibagi kelas. Terus ini adalah jumlah kelas, ini adalah rentang dari kelasnya, ada batas bawah yang menggunakan rumus dari nilai minimal ditambah total data dan sampai bawah seterusnya. Terus di sini adalah frekuensi yang menggunakan rumus Nah, di sini ada graf dari distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Tapi di sini belum saya ganti, jadi namanya seperti itu. Terus di sebelahnya ada distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Wait a minute. Oh, ini harusnya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini. Terus di sebelahnya tadi ada distribusi kumulatif lebih dari. Terus di bawahnya annual income dengan rumus yang sama seperti atasnya. Karena rumusnya sama seperti yang atasnya, kita skip penjelasannya. Dan hasilnya nanti seperti ini ya guys. Distribusi frekuensi kurang dari. Terus yang grafnya belum saya ganti namanya tadi, distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di bawahnya juga ada
tes frekuensi dengan cara yang sama dan hasilnya yang seperti ini. Semoga kalian bisa membacanya dengan mudah. Ada distribusinya kurang dari, terus yang belum saya ganti namanya tadi, distribusi frekuensi relatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di bawahnya juga sama, ada transaction amount dengan hasilnya yang seperti ini, dan caranya tadi juga sama seperti di atasnya ya, seperti ini. Hasil grafnya nanti seperti ini terus gitu, distribusinya frekuensi kurang dari, terus ada distribusi frekuensi relatif kurang dari, harusnya lebih dari ya ini, kayaknya saya salah nulis. Terus di bawahnya ada distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, di sebelahnya ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, itu aja dari penjelasan saya untuk video ini. Terima kasih. Saya Muhammad Armanulianto dengan NPM 261 dan teman saya Saya Wilby Warren Bevaki dengan NPM akhir 061. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.